Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Di hari Natal pada saat ini kami telah memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan, meluhurkan Tuhan. Kami juga memuji, memuliakan Engkau lewat kesaksian yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu kepada Tuhan. Bahkan kesaksian yang merupakan bagian dari pengalaman hidup telah disampaikan. Betapa membuktikan dan menunjukkan Engkau hidup, karyamu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya di masa-masa yang lalu Tuhan telah menyatakan anugerah dan kebaikannya begitu jelas, begitu nyata, begitu terbukti dalam hidup kami. Itu merupakan modal dan pengalaman yang manis indah bagi kami untuk berani dan dimampukan menjalani hari-hari kami ke depan, khususnya dalam kami meninggalkan tahun ini dan sebentar lagi akan masuk menginjakkan kaki di dalam tahun yang baru 2021. Kami percaya meskipun ada pergumulan, tantangan, persoalan, kesulitan, masalah yang akan kami hadapi, kami tidak mau takut dan gentar. Kami tidak mau kecut dan tawar hati, karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang menggenggam langit dan bumi, Alfa dan Omega, tahu dengan sempurna di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dan rencanamu sungguh ajaib dan sempurna, terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu lembutkan hati kami semua, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, siapapun kami yang hadir saat ini, sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan untuk hidup dalam rencanamu, hidup dalam pengabdian yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, terimalah pujian dan pengagungan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Tiba waktunya bagi kami membuka telinga kami mendengar sabda-Mu, membuka hati kami lebar menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kami menolak segala hal yang mengganggu pikiran hati kami, pendengaran kami kepada hal-hal yang lain selain dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Allah menaungi balik ke tempat ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Lebih semangat lagi, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Puji Tuhan. Kali ini saya mengajak kita membuka Alkitab dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2, 11 sampai 12. Saya berharap yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir dulu, oh Pak Pendeta, saya sudah pernah mendengarkan khotbah dari situ. Saya mau katakan, kalau kita berinteraksi dengan firman Tuhan, firman itu selalu baru berbicara kepada kita sesuai dengan konteks, kondisi dan keadaan kita masing-masing. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2, 11 sampai 12. Kita baca sama-sama mulai dari judul 3, 2, 1. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 11. 2, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang guru sekolah minggu. Di awal bulan Desember, dia menyampaikan pengumuman kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak, nanti tanggal 25 Desember kalian harus membawa kado masing-masing untuk dipersembahkan kepada Tuhan di gereja kita ini. Anak-anak pun senang.
Masing-masing mereka setelah sudah tiba tanggal 25 Desember, ada yang membawa radio, ada yang membawa handphone, ada yang membawa kue, ada juga yang membawa sepeda. Kebetulan karena mereka orang-orang hebat gitu ya. Dan setelah sudah hampir selesai acara itu, ada sesuatu yang terjadi. Guru sekolah minggu melihat ada kotak besar di sudut. Padahal semua kado itu di sekeliling pohon Natal dibikin. Bahkan yang lebih kecil-kecil ditaruh di bawah pohon Natal. Ternyata ini ada satu kado yang berbeda, dibikin di sudut ruangan dari gereja itu. Kemudian kakak sekolah minggu pun, guru sekolah minggu mendekati. Kira-kira apa ini? Kado siapa ini? Setelah sudah dibuka, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Ternyata anak kecil ada di dalam. Anak kecil ada di dalam. Terus, nak, kenapa kamu dibungkus di sini? Akhirnya anak kecil ini menjawab, mohon maaf ibu guru sekolah minggu. Mohon maaf, saya ini kan dari keluarga yang tidak punya. Saya ini keluarga orang miskin. Saya tidak bisa membawa kado apa-apa. Oleh karena itu saya berpikir, ya sudah, aku aja dibungkus. Akulah kadonya, katanya. Jadi anak itu kadonya. Akhirnya guru sekolah minggu berkata, puji Tuhan nak, inilah kado yang terbaik untuk Tuhan. Kado kau datang mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan sebagai kado spesial untuk Tuhan. Yang lain-lain juga bagus, tapi ini yang terbaik. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, kado terbaik kita kepada Tuhan adalah apa yang kita miliki, dan terlebih utama diri kita masing-masing yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Majus, datang dari jauh, dari timur, ada yang berkata dari Persia, ada yang berkata dari Irak, jaraknya sangat jauh, tapi mereka datang yang pertama-tama mempersembahkan diri mereka dan mempersembahkan apa yang mereka punya, emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang ini saya berikan judul khotbah kita secara singkat pada kesempatan ini, sikap hati yang benar menyambut Natal. Sikap hati kita di ruangan ini benar enggak? Atau seperti Ivana, aku datang mau amen-amen perayaan Natal supaya dilihat tulang nanti bajuku yang bagus, begitu? Boleh-boleh saja, tapi bukan itu yang paling inti. Memiliki sikap hati yang benar ketika menyambut Natal itu menjadi sesuatu yang sangat penting, supaya jangan sia-sia kita merayakan Natal dengan baju baru, sepatu baru, penampilan baru, rambutnya baru dicukur, kumisnya baru dicukur, yang lain-lain baru, persembahannya pun uang yang baru. Itu bagus semua, tapi jangan sampai sikap hati kita tidak benar ketika menyambut Natal. Dan pada kesempatan ini saya melihat orang-orang Majus memberikan teladan kepada kita. Dari mereka sudah mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan apa yang mereka punya untuk peduli bagi pekerjaan Tuhan. Perhatikan, Yesus nanti akan lari ke Mesir. Tadi malam kita sudah dengarkan. Yusuf dan Maria itu pekerjaannya tukang kayu. Mereka dari keluarga yang miskin, makanya persembahannya pun hanya burung 2 ekor. Persembahan orang miskin dalam konteks Israel itu burung, bukan domba, bukan kambing, apalagi sapi, apalagi unta. Tidak. Tapi Tuhan telah mempersiapkan hal yang dibutuhkan oleh mereka ketika lari supaya anak itu jangan dibunuh, dengan persembahan dari orang-orang Majus dari timur, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, sekarang ini saya mau menunjukkan kepada kita sikap hati yang tepat, sikap hati yang benar ketika kita menyambut Natal, supaya jangan menjadi sia-sia dan tidak berguna perayaan Natal yang kita ikuti. Tadi malam kita sudah ibadah Natal, sekarang kita juga ibadah hari Natal. Jangan sampai sia-sia. Hari ini sudah akan lewat Natal itu yang dirayakan secara keseluruhan. Memang ada gereja Ortodoks itu tanggal 7 Januari.
Ada tanggal 25 Desember, ada tanggal 7 Januari. Tapi mayoritas orang Kristen di seluruh dunia tanggal 25 Desember merayakan Natal. Tapi nanti hari Natal ini akan lewat. Jangan sampai kesan-kesan ketika kita merayakan hal itu, jangan sampai begitu mudah, seperti semudah membalik tangan lewat. Karena itu paling tidak saya temukan ada beberapa hal sikap yang tepat, sikap yang benar ketika menyambut Natal. Yang pertama, hati yang percaya. Ini dari orang-orang manusia. Hati yang percaya. Apa maksudnya hati yang percaya? Hati yang percaya di sini, orang-orang Majus datang dari tempat yang jauh dengan segala rintangan, risiko, bahaya dalam perjalanan. Waktu perjalanan pun begitu lama. Mereka datang dari jauh oleh karena mereka percaya kepada raja yang lahir. Dan yang mereka temui adalah bukan raja yang sudah besar, tapi masih kecil. Bahkan orang yang ditemui, kalau kita lihat nanti seluruh Alkitab, dilahirkan di desa miskin di Bethlehem. Bahkan lahirnya di mana? Di kandang domba, di sebuah pelungan, dibungkus dengan lapin. Tidak ada lagi tempat dalam penginapan. Yang ditemui bukan seperti Herodes yang punya tahta, kekuasaan, kemegahan, keindahan, dan seterusnya. Yang ditemui adalah orang kecil yang masih bayi, tapi mereka mau menyembahnya. Bahkan orang tuanya tukang kayu, orang yang sangat sederhana, tapi mereka percaya bahwa yang lahir ini adalah raja, karena mereka sudah mendapatkan petunjuk dari bintang timur. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak salah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka memiliki hati yang percaya. Nah, saat ini apa penerapannya untuk kita, khususnya yang merayakan Natal saat ini? Seringkali orang Kristen susah dan sukar, sulit untuk percaya kepada Tuhan, apalagi diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, kesulitan, masalah kehidupan. Bagaimana mungkin? Sama seperti orang-orang Majus bisa juga bertanya, bagaimana mungkin raja seperti ini masih kecil, dari keluarga miskin lagi, lahir di palungan lagi, lahir di kandang domba lagi. Orang tuanya pun bukan konglomerat, orang kaya, tapi orang sederhana, tukang kayu. Tapi mereka tetap percaya. Mereka tidak bergantung kepada tanda-tanda fisik, tanda-tanda yang kasat mata. Mereka tahu, mereka percaya nanti setelah Yesus besar, dia akan menjadi penguasa, dia akan menjadi raja, dia akan menjadi juru selamat, dia akan menjadi Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu untuk kita. Kadang-kala kita ini kenapa susah dalam hidup ini? Karena selalu melihat yang kelihatan. Padahal firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami oleh karena percaya. Salah satu contoh dalam perjanjian lama di mana mereka percaya kepada Tuhan adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Ada patung yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dan wajib setiap orang yang ada di kerajaan kekuasaannya menyembah patung buatan dari Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkomitmen untuk tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan raja itu. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah Israel, Allah yang benar. Akhirnya apa? Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, kami percaya Tuhan akan menolong kami, membebaskan kami daripada hukuman Tuhan. Tapi walaupun misalnya tidak ditolong oleh Tuhan, tentulah Tuhanku tahu dan sadar, mengerti bahwa kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Ini orang beriman. Kalaupun ada ancaman nyawa di depan mata, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jangan seperti siapa? Murid Yesus. Jangan seperti Thomas. Sebelum kucucukkan jariku kepada tangan yang berlubang dan lambungnya yang sudah ditusuk itu, aku tidak percaya. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, sekarang ini bagaimana kita? Sikap yang benar menyambut Natal adalah memiliki hati yang percaya. Sama seperti seorang perwira Kapernaum, di mana hambanya dalam keadaan sakit parah. Dia berkata kepada Yesus, Guru, aku tidak layak menerima engkau di rumahku,
saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Yesus pun terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Hai anakku besar imanmu, jadilah kepadamu seperti perkataanmu itu. Maka dia pulang ke rumahnya, hambanya pun pulih sembuh total. Dia percaya. Satu kata saja dikatakan oleh Yesus, dia percaya. Sama dengan seorang perempuan 12 tahun pendarahan. Apa yang terjadi? Saudaraku, 12 tahun pendarahan itu sangat mengerikan. Coba dulu pendarahan hanya 1 bulan atau 12 hari. Ini 12 tahun. Ini si Angel belum ada 12 tahun kan? Samuel juga belum ada 12 tahun, walaupun sebenarnya gede gitu. Ini perempuan ini 12 tahun. Betapa mengerikan ini, betapa lemah tubuhnya. Bahkan Alkitab berkata seluruh hartanya telah habis untuk berobat, tapi keadaannya justru bukan makin baik, sebaliknya justru makin memburuk. Seluruh hartanya telah habis. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, maka dia pun mengambil satu komitmen, percaya apa itu? Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku sembuh. Dia kumpulkan tenaganya yang lemah, dia mencoba mengendap-endap dari belakang Yesus. Dia mendekat, setelah dijamah jubah-jubahnya, maka stop, berhentilah pendarahannya, dan dia pun pulih dan sehat normal kembali. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Ini penting untuk kita. Kalau kita berkata kita memiliki sikap hati yang benar menyambut Natal, maka yang pertama, milikilah hati yang percaya. Firman Tuhan, dengar ini firman Tuhan, saya hafal ayatnya kalau tidak salah. Habakuk pasal 2 ayat 4, orang benar hidup oleh percayanya. Roma pasal 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11, orang benar hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38, orang benar hidup oleh percayanya. Jadi orang benar bukan hidup oleh perasaan, orang benar bukan hidup oleh melihat, tapi orang benar hidup oleh iman. Itu yang pertama ya, hati yang percaya. Jadi percaya itu jangan begini, aku percaya Tuhan, kalau depositoku sudah 1 miliar, itu bukan percaya namanya, bukan. Tapi belum terlihat sesuatu, tanda-tandanya kasat mata belum terlihat, tapi yakin dan percaya itu akan terjadi. Yang kedua, hati yang merendah. Bahasa lain, kerendahan hati. Kita lihat tadi ayatnya, Matius pasal 2 11. Saya baca untuk kita, perhatikan Alkitabnya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu tolong sambung, sujud menyembah dia. Kata sujud ini menunjukkan sikap hormat, sikap takjub, dan sikap rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyambut Natal, jangan kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, tinggi hati yang dipelihara. Jangan. Karena apa? Filipi pasal 2 ayat ke-6 sampai ayat ke-8, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus pertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai taat sampai mati di kayu salib. Artinya dari tingkat kemuliaan yang tertinggi di surga, dia rela meninggalkan itu. Ini menunjukkan, menggambarkan kepada kita ada kerendahan hati. Dan kunci Allah Bapa meninggikan Yesus, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut menyembah dia, itu oleh karena dia telah mengalami perendahan. Memang itu rumus Tuhan. Untuk orang ditinggikan Tuhan, ada dia punya modal, kesediaan bayar harga untuk rendah hati. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebaliknya, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang-orang Majus ini bukan orang-orang sembarangan. Ini orang ahli ilmu perbintangan, orang-orang berhikmat, orang-orang hebat. Bahkan ada penafsiran yang mengatakan mereka ini adalah penasihat raja. Tapi mereka datang sujud kepada siapa? Yesus. Tapi jangan kepada Yesus mana dulu, kepada Yesus yang masih anak-anak, bukan bayi ya, bukan bayi. Kalau konteks bayi itu ketika berjumpa dengan para gembala di padang Efrata. Tapi kalau di sini sudah jadi anak, katanya sudah di rumah kan? Sudah di rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sikap hati yang benar ketika kita menyambut Natal itu adalah hati yang rendah. Pertama tadi apa? Hati yang percaya. Yang kedua, hati yang rendah. Saya mendapatkan satu
informasi penting. Filosof Yahudi itu pernah berkata begini, kenapa manusia tidak bisa melihat Allah? Jawabannya, oleh karena manusia itu begitu tinggi dan Allah begitu rendah sehingga tidak dilihat lagi. Contohnya di depan kita. Saya dapat informasi pula, ternyata Bapak Ibu Saudara, di Bethlehem tempat Yesus dilahirkan itu ada sebuah pintu yang sangat pendek. Pintu yang sangat pendek ini, kalau mau masuk ke sana tidak boleh lenggang-lenggang begini. Waduh, aku mau masuk ke situ. Enggak, harus nundukkan diri dulu baru bisa masuk ke kandang domba. Kalau konteks sekarang pergi ke sana, orang-orang yang pergi ke sana yang bercerita. Kalau mau masuk ke kandang domba itu, pintu masuk kepada kandang domba itu, palungan itu, harus kita menundukkan diri karena pintunya dibuat pendek sekali. Jadi kalau kita begini berdiri begini, nggak nyangkut, nggak bisa. Tapi kalau kita mau masuk ke sana, kita harus menunduk begini. Gambarannya apa? Kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, maka kita perlu merendahkan hati. Tolong jangan salah mengerti, ada orang mengatakan sukar bagi seorang kaya masuk kerajaan surga. Orang jadi mengartikannya berarti tidak boleh kaya, tidak boleh kaya. Kok jadi tidak boleh kaya? Orang kaya kalau semua di dunia ini orang miskin, siapa yang mau peduli pekerjaan Tuhan? Iya kan? Tapi yang jelas yang dimaksudkan Yesus itu memberikan gambaran ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Kalau engkau ingin sempurna, juallah hartamu, bagi orang miskin, ikutlah aku. Jadi dia pergi dengan kecewa karena hartanya sangat banyak. Artinya orang kaya yang dimaksud oleh Yesus itu adalah orang kaya yang hatinya melekat kepada kekayaannya atau uangnya, atau nilai hidupnya ditentukan oleh apa yang dia punya. Sikap yang kedua itu ya,